Horas Saroha, sahabat rohani yang terkasih, jumpa lagi pada program santapan rohani kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pada hari ini, tertulis di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sahabat rohani Saroha yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus tersalib hanya satu kali. Mati hanya satu kali. Salib dan kematiannya adalah korban persembahan untuk perdamaian dan penebusan umat manusia dari dosa-dosanya. Pengorbanannya untuk semua orang, tidak hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi itu berlaku bagi semua orang yang bersedia percaya dan menerima Dia. Yesus menjadi perantara bagi banyak umat untuk mendapat keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bagaimana keselamatan umat itu terlaksana dapat kita lihat lewat nats renungan kita pada hari ini. Yesus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa, dan pengorbanannya itu satu kali untuk selamanya. Mengorbankan diri artinya menyerahkan diri untuk menderita sebagai persembahan. Dia menjadi domba penyucian untuk penebusan keselamatan, supaya hubungan manusia dengan Allah didekatkan dan dipulihkan kembali. Dia menanggung dosa umatnya. Korban keselamatan ini tidak dilakukan lagi secara berulang-ulang sekali 1 tahun. Tetapi Yesus melakukannya untuk kita sekali buat selama-lamanya. Penebusan yang dilakukannya itu sudah sempurna dan sangat lengkap. Dia menderita hanya sekali, darahnya ditumpahkan hanya sekali saja. Tetapi dalam penderitaan dan dalam kematiannya, dosa telah dikalahkan untuk selama-lamanya. Sesudah kebangkitan Yesus Kristus dan sesudah kenaikannya, Yesus berada di tempat yang kudus, yaitu surga. Kenaikan dan keberadaannya di tempat kudus juga adalah demi kepentingan kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang ditebusnya. Kelak ada masanya Yesus akan datang kembali ke dunia, dan peristiwa kedatangan kedua kali itu disebut sebagai akhir zaman. Kedatangan kedua kalinya bukan lagi untuk menanggung dosa, tetapi untuk menemui orang-orang yang telah ditebusnya.
yaitu kita semua orang-orang Kristen. Orang-orang yang telah dibersihkannya dengan darah pendamaiannya yang kudus itu. Lalu apa pesan firman ini bagi kita semua saudara-saudara yang terkasih? Sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, apa yang kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama adalah menantikan kedatangannya. Janji kedatangan kedua kali Yesus Kristus adalah untuk membawa umat yang ditebusnya kepada hadiratnya. Maka marilah tetap menjadi orang-orang yang setia, tetap beriman kepadanya, sambil dalam pengharapan menanti kedatangannya dengan tetap berusaha memperbaharui hari demi hari. Tetapi memang kita tidak cukup hanya menanti, tidak cukup hanya setia, tidak cukup hanya beriman, dan tidak cukup hanya berharap akan kedatangannya. Tetapi sambil menanti di dalam kesetiaan, sambil berharap akan kedatangannya, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan itu harus kita pegang dan kita jadikan pedoman hidup dan menjadi bagian daripada karakter diri kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Kehidupan kita haruslah menjadi kesaksian, menunjukkan jalan keselamatan dan menunjukkan jalan kehidupan kepada seluruh orang tanpa melihat latar belakang orang tertentu. Membawa setiap insan untuk mengenal Yesus dan boleh percaya kepadanya. Kita hidup untuk selama-lamanya di dunia ini. Kita hidup bukan untuk selama-lamanya di dunia ini. Dunia ini hanyalah tempat kita sementara saja. Maka pakailah kesempatan yang bersifat sementara itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari sadar diri bahwa kita ini adalah orang-orang yang mendapat berkah dan kehidupan dari pengorbanan Kristus lewat kematiannya di kayu salib. Pengorbanannya yang memberi kita pengampunan dosa. Mati dan bangkitnya Yesus memampukan kita untuk hidup melihat bahwa di balik akhir dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka itu adalah awal dari perjalanan kita yang baru menuju kehidupan yang lebih baik, lebih baru lagi. Di dunia ini mungkin kita sedang susah, tetapi kita sedang menanti kehidupan yang penuh dengan sukacita. Di dunia ini mungkin kita sedang menghadapi tekanan-tekanan, tetapi kita juga sedang menanti-nanti kedatangan Yesus Kristus dalam kemuliaannya. Buku nyanyian kita HKBP nomor 354 ayat 2 dan 3 itu meneguhkan kita semua umatnya. Di sana diberikan kepada kita pengharapan dengan bunyi syairnya sebagai berikut. Umat yang sudah ditebusnya akan bersukacita bersama Yesus penebus di atas tahta surga. Tuhan kembali ke dunia dalam kemuliaannya. Segera datanglah Yesus. Segera datanglah Yesus. Sebentar lagi kita naik di bawah dalam awan. Bersama Yesus kita naik ke surga akhir zaman. Kita kan heran tercengang melihat kemuliaannya. Di surga bahagia
di surga bahagia. Yesus mati hanya untuk sekali, Dia mengerjakan keselamatan itu hanya sekali dan berlaku bagi kita untuk selama-lamanya. Amin.